Itu Syekh Mutawalli Sya'rawi itu ada ru'yah ajibah. Ini saya dengar waktu saya bulan kemarin ke Malaysia, ketemu satu ustadz, dia bawa cerita tentang Syekh Mutawalli. Ada hubungan dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi satu waktu di Mesir ada ijtima ulama. Kalau sudah ijtima ulama berarti yang hadir ahlul ilm semua, nggak ada talibul ilm, alim-alim ini. Dan Mesir maklum paling banyak ulama di Mesir kan. Kumpul ini bahas masalah, dipimpin sama satu orang yang dianggap saat itu paling alim. Ya, Syekh Mutawalli hadir, masih muda waktu itu beliau. Abar, masalah ini terpecahkan. Begitu ada yang sulit, masalah dibawa ke yang mimpin, dipecahkan. Wallahu a'lam dapat isyarah apa, memang dari muda itu dapat sir itu Syekh Mutawalli itu. Ngacung, tanya. Air mandi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau wafat itu ada di mana? Tanya. Air bekas mandi. Sami'at riwayat. Sudah dengar cerita ini? Apa? Air mandi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kemana? Kaget ini si pimpinan yang sedang membahas masail, nggak tahu jawabannya dia. Kaget, nggak bisa jawab. Tunggu sampai besok. Nah, kebetulan, ini loh, orang itu tidak bisa berpisah dari Nabi Muhammad, itu nggak bisa. Itu paling alim waktu itu, punya kebiasaan kalau sulit masuk kamar yusolli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai tertidur mimpi Nabi. Nah, orang-orang begini nih yang perlu kita contoh ini. Sudah alim luar biasa, terkenal paling alim, tapi dia tahu ada kunci di kehidupan ini. Siapa yang tidak mau megang miftahul hayah, kunci kehidupan, selalu akan bertemu dengan kesulitan yang tidak bisa dia pecahkan karena dia tidak pegang kunci. Si alim ini pintar. Dakhal hujrah, shalla ala nabi. Tahu sirah salawatnya apa? Salawat sampai tertidur. Fara'an Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama satu anak muda di mimpi itu bawa lampu. Si anak muda ini bawa lampu. Tanya si alim ini di mimpi, "Ya Rasulullah, air mandi Paduka waktu dulu dimandikan kemana?" Ada yang diambil Sayyidina Ali ada. Saya koma dulu itu cerita ya. Ini dari Syekhuna Samahatul Sadr Imam Hafadz al-Musnid al-Kutub Habib Abdullah bin Abdul Qadir bil-Baqi. Sebagian air mandi Nabi Muhammad yang di bagian mata, bagian sini itu diambil oleh Sayyidina Ali diminum. Kata Sayyidina Ali, "Fawarithtu ilmal awwalin wal akhirin." Maka aku Imam Ali sampai menjadi babu Madinatul Ilm itu karena sempat meminum sedikit air bekas mandi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang lain ini masih banyak ini. Yang diminum sama Sayyidina Ali yang bagian sini aja sedikit ya, diambil diminum. Lalu kembali ke Sayyidi Mutawalli Sya'rawi. Di mimpi itu ditanya Rasulullah, "Kemana air mandi yang lain?" Dijawab oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah taala memerintahkan matahari menghirup air ini, disedot, ditarik ke awan, kemudian awan diperintahkan untuk menyebar ke seluruh dunia. Setiap tetesan yang jatuh di bagian dunia manapun pasti nantinya menjadi masjid. Maka tidak ada masjid dari masjid-masjid fid dunia kecuali pernah ditetesi air mandi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Senang ini si alim, alhamdulillah ada jawabannya. Pas pertemuan keesokan harinya Syekh Mutawalli hadir lagi, tapi nggak mau nanya, diem aja. Ini si alim senang nemu jawaban mau disampaikan, sampai selesai majelis nggak mau tanya. Akhirnya didatangi Syekh Mutawalli Sya'rawi. "Kamu nggak mau tahu jawaban pertanyaan kemarin?" "Enggak, saya sudah tahu. Ra'aitan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ru'yatu kadza wa kadza wa kadza." Kamu tahu anak muda yang di samping Nabi Muhammad yang bawa lampu itu.
itu saya. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Jadi begitu ya, kalau orang alim, semakin alim harus semakin dekat dengan Muhammadur